Saya lebih dahulu, halo semuanya teman-teman mahasiswa kawan studi wacana Prodi PGSD. Saya ingin mendengar suara kalian, bagaimana kabarnya? Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, bentuk rasa syukur kita karena dengan kita semua diberikan kesehatan. Yuk kita ikuti kegiatan studi wacana ini dengan baik dengan cara menyalakan kameranya. Bagi yang sudah menyalakan kamera kami ucapkan terima kasih, menandakan Anda betul-betul sehat hari ini. Yang belum menyalakan kamera, yuk silakan segera menyalakan kameranya untuk membuktikan bahwa panjenengan semua betul-betul dalam kondisi sehat. Karena kalau yang menonaktifkan kamera kemungkinan kondisi badannya kurang sehat atau sedang kurang enak badan, menonaktifkan kamera tidak masalah. Tapi kalau sehat, saya minta untuk bisa mengaktifkan kamera. Nah, teman-teman studi wacana, pada hari ini, ya hari Rabu, kita sudah kedatangan tamu istimewa, ya meskipun beliau adalah bagian dari keluarga besar Prodi PGSD. Tetapi beliau 2 tahun terakhir ini mendapatkan tugas tambahan ya yang tidak ringan ya untuk menduduki jabatan sebagai wakil dekan bidang 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus, yakni Ibu Ika Ari Pratiwi SPD MPD. Kita sapa dulu, halo Bu Ika Ari. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam semangat. Oke, bagaimana Bu, sehat ya? Alhamdulillah, disyukuri. Nah ini teman-teman harus, semangatnya harus melebihi Bu Ika Ari. Kenapa? Karena beliau ini datang langsung dari Salatiga hari ini. Ya memang setiap hari dari Salatiga. Dan istimewanya lagi hari ini beliau menyetir sendiri sampai sini. Saya lihat ada mobil beliau di parkiran depan kampus. Wah ini luar biasa, beliau sebagai pembicara hari ini, dan beliau hari ini mengendarai mobil sendiri sampai di kampus. Untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan teman-teman sobat wacana. Nah, teman-teman sekalian, pada pagi ini beliau akan mengupas tuntas dengan tema membangun kualitas SDM untuk menuju akreditasi unggul. Jadi membangun kualitas SDM menuju akreditasi unggul. Ini sejalan dengan rencana prodi Bu, ya. Tahun depan prodi kita akan melaksanakan reakreditasi dan ternyata mempertahankan lebih berat daripada kita memperolehnya. Dan tetangga kita ini sudah mendapatkan unggul. Semoga tahun depan kita akan mendapatkan unggul. Oleh karena itu, karena akreditasi ini adalah nyawa dari PGSD, PGSD ingin tetap eksis, tetap ingin diminati oleh banyak kalangan, salah satunya adalah melalui akreditasi. Nah, dan salah satu penyokong akreditasi unggul ini adalah SDM. Nah, oleh karena itu, 1 jam ke depan kita akan ngobrol asik dengan Bu Ika Ari terkait dengan membangun kualitas SDM menuju akreditasi unggul. Tidak perlu panjang lebar, beliau biar menjelaskan dulu bagaimana triknya, nanti kita akan ngobrol bersama setelah beliau menyampaikan materi. Kepada Bu Ika Ari kami persilakan, Bu, monggo disampaikan dulu materinya. Oke, terima kasih Pak Arsad yang kami hormati, dan tak lupa Bapak Ibu dosen yang berkenan ikut bergabung pada studi wacana hari ini, dan tak lupa sobat wacana semuanya, mahasiswa-mahasiswi ya yang sudah bergabung, luar biasa atensinya hari ini ya Pak ya. Ya, betul. Oke, ya pada kesempatan kali ini kita terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun kualitas SDM atau sumber daya manusia di FKIP menuju akreditasi unggul. Ya, dengan bacaan Bismillah ya, semoga kita semua bisa memaknai, kemudian bisa berkontribusi terkait dengan proses untuk menuju unggul. Karena ini tidak mudah ya Pak. Iya, betul sekali. Semoga semua sivitas akademika yang ikut pada studi wacana hari ini
bisa ikut berkontribusi. Jadi saya akan mengawali dengan adanya hakikat sumber daya manusia di sini berdasarkan statuta atau undang-undang di Universitas Muria Kudus ada 3. Jadi sivitas akademika kita itu yang pertama adalah dosen, yang kedua adalah tenaga kependidikan yang kita singkat dengan Tendik, dan tak lupa mahasiswa yang luar biasa untuk bisa berkolaborasi membangun supaya terwujud harapan kita semua menuju akreditasi unggul. Ya, sebelumnya adalah akreditasinya A ya Pak. Ya, nah, sekarang berganti nama berdasarkan lembaga akreditasi nasional menjadi unggul gitu. Oke. Jadi yang pertama perlu kita ketahui siapa itu dosen, gitu ya. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Di sini tentunya adalah dosen itu pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas di universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga teknologi dan seni melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, tugas dosen itu disebut dengan tridharma. 3 dharma yang harus dilakukan dengan adanya pendidikan yang dilakukan untuk mencetak mahasiswa yang profesional, kemudian untuk mengembangkan dan menambah keilmuan dosen, tentunya harus melaksanakan penelitian dan pengabdian, dan itu semua harus disertai dengan hasil publikasi yang telah dilakukan oleh setiap dosen, baik publikasi dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kemudian yang kedua adalah tenaga kependidikan yang kita singkat dengan Tendik. Ini adalah staf-staf yang kita ketahui yang sangat membantu, yang sangat ikut berpartisipasi kesuksesan di dalam proses pelayanan di Universitas Muria Kudus. Kalau kita ketahui, staf itu ada mulai dari bagian rektorat ya, sekretaris rektor, kemudian turun ke bawah di biro akademik gitu kan, yang membantu kelancaran proses pendidikan dan proses sirkulasi mahasiswa, kemudian yang ada di sekretariat atau kita sebut dengan staf yang ada di TU, yang mana setiap tugasnya itu sesuai dengan bidangnya, ada yang terkait dengan pendidikan, ada yang terkait dengan SDM keuangan, ada yang terkait dengan kemahasiswaan, dan itu semua harus kita kolaborasi, harus bekerja sama dengan baik untuk bisa mewujudkan harapan-harapan yang ada di universitas kita, wabil khusus FKIP PGSD gitu. Kemudian di sini untuk Tendik itu adalah bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang administrasi, kemudian pengelolaan, pengembangan, pengawasan sampai dengan pelayanan teknis, baik pelayanan teknis kepada mahasiswa, pada dosen, dan tak lupa terkait dengan OB juga itu orang yang sangat berjasa untuk kita semua, karena tanpa mereka kita pasti akan tidak nyaman merasakan perkuliahan di dalam kelas karena lingkungannya yang kurang bersih misalnya, karena ruangannya yang masih terkunci. Nah, untuk itu OB sekalipun itu adalah orang yang sangat berjasa untuk kita. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa. Nah, ini adalah kalian adik-adik yang sudah mempunyai panggilan ya untuk menjadi mahasiswa di Universitas Muria Kudus. Semoga harapannya kalian sudah terdaftar semuanya ya, dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, mengikuti perkuliahan, menyelesaikan administrasi, dan harapannya bisa lulus tepat pada waktunya. Itu adalah hakikat sumber daya manusia yang ada di Universitas Muria Kudus, dan itu harus menjalin suatu kolaborasi yang baik, menjalin suatu sistem jejaring, sehingga apa yang menjadi harapan kita yang dituangkan dalam visi misi, sepertinya minggu lalu Pak Dekan ya Pak ya, yang sudah menyampaikan. Nah, maka dari visi misi itu harus terwujud, harus
bisa diterapkan salah satunya adalah partisipasi dari SDM, baik itu dosen, pendidik dan mahasiswa untuk bisa mencapai visi dan misi UMK serta FKIP dan prodi, ya. Di sini sesuai dengan indikator bagaimana sih kita untuk bisa mencapai unggul, jadi terkait dengan apa yang ada di dalam lembaga pendidikan atau penilaian lamdik begitu ya. Ada beberapa yang urgent di sini yang saya harus sampaikan Pak Arsad terkait dengan dosen gitu ya. Jadi dosen di sini merupakan salah satu unsur yang akan berkontribusi, karena tanpa beliau dosen semuanya tidak akan berjalan dengan lancar terkait dengan tridharma. Nah, sehingga dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah dilaksanakan, target yang sudah beliau kerjakan, itu Bapak Ibu juga harus mempunyai legalitas formal. Dan legalitas formal itu dengan ditetapkannya beliau menjadi dosen yang berjabatan fungsional. Perlu diketahui sahabat Wacana semuanya, bahwa dosen-dosen kita insya Allah sudah profesional karena semuanya sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Pak ya, dengan memilikinya jabatan fungsional dan pangkat begitu, sehingga mohon di sini Bapak Ibu atau dosen-dosen semuanya bisa terus mengembangkan karirnya untuk mengajukan akademik, mengajukan angka kredit sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, karena dalam pengajuan jabatan fungsional itu idealnya adalah sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Jadi tidak boleh dosen, kalau ada mahasiswa abadi tidak pernah lulus di sini juga tidak boleh dosen abadi sejak menjadi dosen pertama sampai dengan nanti pensiun nggak pernah naik pangkat gitu ya Pak ya. Itu juga harapannya jangan seperti itu, karena ini merupakan salah satu profesionalitas untuk mewujudkan nanti rasio mencapai unggul juga begitu. Jadi kami berharap Bapak Ibu juga bisa melakukan tanggung jawabnya untuk terus berkarir mengejar jabatan fungsionalnya sesuai dengan jenjang karirnya tersebut. Kemudian terkait dengan pencapaian atau harapan yang kedua adalah beban mengajar dosen di sini sudah sesuai. Jadi sesuai dengan rasio, sesuai dengan beban kinerja dosen yang harus dilakukan itu sesuai dengan POBKD atau beban kinerja dosen yang ada dalam sertifikasi dosen, dan harapannya semua dosen harus sertifikasi, karena dengan adanya sertifikasi ini tidak hanya kesejahteraan saja ya Pak, tapi ini juga tentunya menambah profesionalitas, kemudian menambah poin untuk akreditasi, kemudian terkait dengan prodi-prodi yang profesi misalnya PPG seperti itu, syarat utamanya adalah beliau harus sudah tersertifikasi, sehingga ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan menuju unggul. Kemudian ini yang sudah banyak dilakukan oleh dosen-dosen kita, Pak, alhamdulillah kita berikan apresiasi dosen PGSD yang luar biasa sibuknya dengan multitasking gitu ya, dengan multi talent juga, karena banyak dosen kita yang memiliki rekognisi prestasi selain beliau di dalam kampus saja. Jadi termasuk Pak Arsad gitu ya, Pak Arsad masuk asesor juga gitu kan. Itu tentunya akan memberikan dukungan terkait dengan pencapaian prestasi di dalam menuju unggul. Syukur-syukur bisa go internasional gitu ya. Misalnya sebagai reviewer jurnal di negara tetangga Malaysia, ya misalnya, kemudian sebagai asesor lamdik begitu, kemudian beliaunya juga menjadi ketua asosiasi dari rumpun ilmu dan sebagainya, itu juga sangat menambah kredit poin
atau plus di dalam nilai pencapaian akreditasi unggul. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, kinerja dosen, bagaimana dosen memiliki nilai plus, kemudian jadi kalau kita ketahui kadang mahasiswa dosennya itu sibuk sekali gitu ya, ditemui kayaknya ada tapi kok nggak pernah mau gitu ya, harus nunggu dulu karena begini ya teman-teman. Secara physically kita memang ada di ruangan, tetapi secara pikiran kita harus bercabang kemana-mana karena target kita tidak hanya menyelesaikan satu item kegiatan saja, tetapi banyak tugas, banyak tuntutan dan target yang harus dilakukan oleh setiap dosen karena itu tadi kembali dosen tidak hanya mengampu atau mengajar saja, tetapi juga harus membimbing mahasiswa. Di luar itu tugas yang lain, penelitian dan pengabdian dosen, gitu kan, yang harus dibagi. Jadi kalau boleh bilang 24 jam itu rasanya kurang ya, Pak ya. Belum. Jadi kita terkadang pulang sampai ke rumah masih mengerjakan tugas-tugas yang lain, begitu ya. Belum lagi dengan tugasnya Pak Arsat ini yang ketika melakukan wawancara dengan calon guru penggerak harus minimal 3 jam gitu ya, duduk wawancara gitu kan. Jadi itu kinerja dosen juga menjadi bagaimana dosen profesional terbukti dengan adanya administrasi, misalnya piagam gitu ya Pak ya, SK seperti itu untuk menjadi plus di dalam penambahan poin menuju unggul. Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan jumlah penelitian dan pengabdian dosen. Jadi kalau ingin tahu Sobat Wacana, kita itu ditarget setiap tahun gitu ya, semester genap dan gasal gitu. Setiap kita harus melakukan penelitian dan pengabdian. Ya. Kemudian poin yang menambah itu jadi kalau ada mahasiswa yang sampai terlibat dalam penelitian dosen, itu adalah suatu kehormatan bagi kalian semua gitu ya. Harusnya bangga dan bersyukur karena Anda sudah menjadi salah satu bagian yang penting untuk kesuksesan menuju unggul gitu. Karena penelitian dan pengabdian dosen kita di PGSD itu termasuk yang paling banyak di Universitas Muria Lubis. Boleh kita tepuk tangan untuk dosen-dosen kita ya. Jadi dari atensinya, dari semangatnya, kemudian dari hasil yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu dosen PGSD itu luar biasa sekali dan itu terbukti secara nasional kita dapat meraih penelitian dan pengabdian eksternal. Itu juga dengan mahasiswa ya, dengan PKM-nya gitu ya, sampai go nasional. Kemudian dari penelitian dan pengabdian tadi itu tercatat termasuk biayanya juga ya Pak ya, biayanya itu menambah dana operasional pendidikan di situ sehingga capaian yang ada di dalamnya itu juga akan menambah poin. Semakin banyak hasil yang kita peroleh, semakin tinggi nilai yang kita peroleh menuju unggul gitu ya. Kalau dosen nggak aktif, dosennya nggak pernah berikan pengabdian ya tentunya penguasaan konten ilmunya juga terbatas gitu kan. Kemudian pengalamannya untuk di luar kampus untuk melakukan riset tadi yang dikatakan ilmuwan itu kan karena memang tidak hanya ngajar tapi harus melakukan riset gitu kan, harus melakukan kolaborasi dengan pihak luar sehingga itu juga harus dibuktikan dengan karya ilmiah atau publikasi gitu ya. Harapannya di sini bisa sampai go internasional dengan berindeks ya Pak ya, berindeks fokus gitu karena sangat terkait dengan kinerja dosen, akan sangat terkait dengan bagaimana pengajuan dosen, akan terkait dengan reputasi prodi juga jika setiap dosen mampu memiliki ID Scopus. Tidak hanya artikel ya Pak ya, termasuk seberapa banyak dosen itu bisa memiliki hak kekayaan intelektual ya. Jadi produk atau luaran hasil penelitian dan pengabdian bisa berupa media, bisa berupa produk alat-alat gitu kan, bisa berupa buku dan sebagainya. Itu menambah poin menuju unggul. Untuk itu harapan kami
mari kita sebagai dosen di PGSD dan FKIP untuk saling berbondong-bondong menciptakan kekayaan intelektual serta luaran-luaran dari hasil penelitian dan pengabdian. Jadi kiranya itu Pak nggak usah mulu-mulu ya Pak ya, nggak usah mulu-mulu. Yang penting intinya adalah karena setiap kita dosen sadar akan tugas dan kewajiban kita, kemudian dibuktikan dengan administrasi yang lengkap begitu. Tidak hanya administrasi yang lengkap, kita melaksanakan penelitian pengabdian yang juga dibuktikan dengan luaran gitu ya Pak ya, luaran berupa artikel, kemudian haki, buku. Nah itu semua akan sangat akan sangat berpengaruh terhadap poin-poin yang lain untuk menuju unggul gitu ya, termasuk bagaimana menjalin kerjasama relasi dengan pihak luar. Nah kalau sekarang tiba waktunya bagaimana sih untuk mahasiswa ikut berkontribusi menuju ke unggul gitu ya. Jadi ada beberapa indikator. Ini adalah 4 poin yang saya sampaikan di luar banyak poin gitu ya. Jadi terkait dengan SDM atau terkait dengan kualitas pribadi kalian semua sebagai mahasiswa, gitu ya. Harapannya Anda semua di sini masih di jalan yang sama untuk indikator pencapaian unggul. Jadi ada 4 poin karena saya yakin kalian masuk sini itu ada yang memang niat dari hati, ada yang karena keinginan orang tua atau arahan dari orang tua. Namun demikian karena Anda sudah masuk menjadi mahasiswa Universitas Muria Kudus, maka Anda harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk bisa lulus atau keluar dari UMK gitu ya. Jadi di sini salah satunya adalah dengan kuliah yang bersungguh-sungguh melakukan tugas, jangan sampai ada yang meninggalkan tugas gitu ya, atau mata kuliahnya tidak tuntas sehingga itu akan menjatuhkan IPK kalian ya. Harapannya di sini syarat minimal nanti Anda untuk bekerja itu adalah IPK-nya 3,00 ya. Namun demikian sebenarnya ya Pak ya, banyak mahasiswa kita yang lulus dengan kumplot ya, banyak sekali. Nah dengan demikian bisa menjadi motivasi untuk kalian semua bahwa kuliah di FKIP itu kalau kalian niat bisa melakukan dengan baik, sebenarnya capaian maksimal itu tidak susah gitu ya. Jadi harapannya dengan IPK kalian yang rata, yang tidak ada yang terlalu turun gitu ya, tidak ada yang dapat 2 gitu, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai akreditasi. Jadi harapannya nilai kita rata-rata kita setiap tahun itu mahasiswa PGSD dan FKIP ya berada pada ambang 3,0 sekian ya, itu rata-ratanya. Jadi banyak mahasiswa yang 3,9, 3,8 gitu kan, tapi harapannya jangan sampai ada yang dapat 2, gitu ya Pak ya, karena itu akan sangat berpengaruh. Kemudian terkait dengan lama studi ya, tadi yang saya sampaikan, kalian sudah masuk, maka kalian semua juga harus punya komitmen untuk lulus tepat waktu ya. Dan di sini PGSD memfasilitasi mahasiswa untuk lulus 3,5 tahun ya Pak ya. Ya, dengan segala kontribusi yang bisa Anda lakukan di situ. Jika mulai dari semester 1 Anda sudah punya niat gitu ya, kemudian naik ke semester 3, semester 5 itu Anda bisa menikmati itu, Anda merasa lancar, Anda tidak keberatan. Kenapa harus 4 tahun? Kalau bisa 3,5 tahun gitu ya, karena memang mahasiswa yang lulus 3,5 tahun itu adalah luar biasa mahasiswa pilihan ya Pak ya. Tidak hanya sekedar cerdas saja, tetapi dia memiliki emosi yang baik, memiliki ketahanan mental yang baik gitu kan, dan tentunya mempunyai attitude yang baik terhadap bagaimana proses Anda menuju lulus gitu ya. Karena memang jangan hanya untungnya gitu ya, itu bukan, tapi memang itu adalah kemampuan Anda untuk bisa lulus tepat waktu, itu bukan karena pembimbing, bukan, tetapi memang itu murni kemampuan dari mahasiswa gitu ya. Kita hanya sebagai fasilitator dan motivator saja ya Pak ya,
untuk yang bisa menentukan itu adalah mahasiswa. Maka di sini dengan Anda lulus tepat waktu itu sudah sangat berkontribusi untuk menuju ke unggul, gitu ya. Terima kasih tentunya kepada kakak-kakak kelas yang sampai dengan hari ini sudah bisa lulus tepat waktu dan nanti akan wisuda di periode ini, gitu ya. Luar biasa. Kemudian mahasiswa, ketika nanti kalian lulus itu pasti akan ditanyakan oleh pihak yang akan menerima Anda untuk bekerja. Anda lulusan apa? Nah, itu pasti ditanyakan. Anda bisa apa? Nah, pertanyaan yang kedua itu pasti. Jadi jangan hanya Anda bisa menjawab IPK saya 3,7. Jangan hanya bisa menjawab seperti itu, tetapi harus ada statement, harus ada bukti yang Anda sampaikan terkait dengan prestasi di luar perkuliahan. Misalnya, Anda mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Sekarang banyak ya Pak ya, dari LLDP kita fasilitasi juga, bahkan ada beberapa yang mahasiswa kita yang akan kita terbangkan ke Thailand ya Pak ya. Kita terbangkan ke Thailand di semester 7 untuk mengikuti perkuliahan, praktek mengajar ya. Praktek mengajar di sana selama kurang lebih 1 bulan. Nah itu kan bisa menjadi pengalaman saya, bisa berbahasa Inggris sehingga jenengan bisa mengajar di sekolah yang mempunyai kelas bahasa Inggris seperti itu. Nah kemudian saya bisa mengajarkan siswa nari misalnya karena Anda mempunyai keterampilan untuk nari sehingga bisa melatih nari. Nah itu yang dicari. Saya bisa pramuka gitu kan. Saya bisa nanti mensukseskan anak-anak ketika lomba pramuka dan sebagainya kayak Pak Arsal. Pak Arsal nggak hanya sebagai dosen saja, tapi di luar gitu kan, beliaunya juga punya kemampuan pronoto coro misalnya. Nah itu kan juga menambah rekognisinya juga. Gitu. Jadi harapannya mahasiswa juga bisa menulari gitu ya, atau bisa ikut mengikuti jejak kami gitu kan sebagai dosen yang mempunyai nilai plus ya, karena itu semua akan dibuktikan, pasti akan ada legal formalnya semacam sertifikat atau piagam atau SK yang itu akan menambah nilai plus dalam menuju unggul gitu ya. Kemudian tadi sekali lagi Anda yang sudah ikut terlibat dalam penelitian dosen gitu kan, ikut melaksanakan, ikut di lapangan, kemudian ikut terlibat dalam membantu pembuatan laporan, itu luar biasa. Setidaknya itu satu langkah lebih unggul dibanding teman-teman yang lain, karena di sini kalian akan mempunyai pengalaman bagaimana sih saat meneliti gitu kan, bagaimana sih saat melakukan pengambilan data, bagaimana sih saat membuat laporan, bagaimana sih membuat modul yang baik, bagaimana sih pengajuan haki misalnya. Nah, paling tidak itu Anda sudah mempunyai satu nilai plus sehingga ketika nanti melakukan skripsi Anda sudah tidak kebingungan. Ini harapannya Anda juga bisa memberikan luaran yang bermanfaat karena memang di akreditasi itu termasuk media-media yang ada di kelas itu ya Pak. Itu tidak ada media yang kita hanguskan atau kita buang karena itu semua sebagai bukti dari kreativitas mahasiswa yang kita gunakan untuk penilaian akreditasi. Nah, itu adalah bukti fisiknya. Terus ada lagi bukti ini loh sertifikat hakinya. Nah, itu jauh nilainya akan menambah poin tinggi ya Pak ya menuju ke unggul. Jadi ini poin yang 4 ini harapannya bisa dijalankan oleh mahasiswa untuk menuju kesuksesan Anda. Di luar juga Anda berkontribusi ikut tetap mempertahankan akreditasi PGSD menjadi unggul seperti itu. Itu kemudian di sini kemudian bagaimana menjadi dosen yang berkualitas ya. Tentunya tadi di depan sudah kita sampaikan harapan kami dan ini sudah dilakukan oleh semua dosen ya, menjalankan tridharma dengan penuh tanggung jawab, itu kan dilengkapi dengan administrasinya sampai dengan luarannya. Ini insya Allah semua dosen sudah ikut terlibat karena memang ini tanggung jawab pribadi ya Pak ya, selain juga berkontribusi menuju ke unggul. Kemudian
Setiap dosen di sini sudah mempunyai kreativitas yang tinggi, melakukan kegiatan pengembangan diri, baik itu dengan melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan riset, dengan mengadakan desiminasi ya Pak ya, pengabdian, kemudian desiminasi, mengikuti konferensi-konferensi di luar sana, sehingga dengan demikian menambah pengalaman dan pengetahuan berbagi bersama dari universitas yang lain juga. Kemudian ini yang sekarang kita lakukan terkait dengan MBKM ya Pak ya, menjalin kerjasama tim working baik itu dengan dosen di dalam kampus sendiri maupun di luar universitas gitu ya. Dan salah satunya melalui PMM ya Pak ya, kita juga menerima mahasiswa ke sini dan kita juga mengirim mahasiswa keluar, itu nilainya luar biasa mahasiswa. Jadi harapannya kalian semua juga punya angan-angan yang sama, punya semangat yang sama gitu ya. Dosen juga memiliki kontribusi yang luar biasa terkait dengan Pak Arsan juga ngajar di Universitas Sanata Taman Siswa. Nah, itu juga jadi kan Pak Arsan juga ngajar di sana, kita juga diajar oleh dosen dari luar juga, misalnya seperti itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, harapannya di sini dosen dapat mengajukan angka kredit atau naik pangkat sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan, gitu ya Pak ya. Karena ini sekali lagi untuk kesejahteraan pribadi ini juga akan sangat membantu menuju unggul, karena rasio jumlah dosen, kemudian jabatan fungsional dosen, termasuk pendidikan dosen ya, S3, profesor itu juga akan sangat berpengaruh, sehingga di sini dari fakultas pun juga mendukung terkait dengan fasilitas untuk menuju ke unggul begitu. Kemudian terkait dengan tendik atau staf di sini ini kalau untuk staf FKIP Pak Arsan alhamdulillah semuanya sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, lembur pun luar biasa ya, meskipun dengan kebijakan pemerintah yang ini ya harus 40 jam, tapi alhamdulillah mereka tetap bersemangat bertanggung jawab melakukan tugasnya gitu ya. Kemudian harapannya juga para staf ini bisa terus mengembangkan potensi dirinya dengan melakukan pelatihan terkait dengan tupoksinya begitu. Kemudian kalau ada kesempatan studi lanjut juga kita izinkan gitu kan Pak, karena ini juga termasuk ada penilaian GLRDT secara nasional, juga ada selain dosen berprestasi itu juga ada tendik ya berprestasi juga gitu. Kemudian dapat menjalin kerjasama dan bekerja secara tim juga. Nah ini untuk adik-adik mahasiswa tentunya Anda untuk bisa berkontribusi akreditasi unggul itu mohon partisipasinya, mohon tanggung jawabnya, melakukan perkuliahan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai nanti merepoti di akhir karena ada tugas yang belum selesai sehingga nilainya nggak lulus gitu ya Pak ya. Itu juga merepotkan dosen juga karena harus ngurus prosesnya, perbaikan nilai dan sebagainya gitu ya. Jadi harapannya adik-adik semua bisa melakukan tugas. Kalau Bu, terus bagaimana Bu dengan saya yang melakukan tugas di luar kampus? Justru itu akan mendapat rekognisi dan tolong itu dilaporkan ya Pak ya, bagi mahasiswa yang mempunyai kegiatan-kegiatan di luar kampus, tolong itu dilaporkan. Itu pasti kita semua dosen akan memberikan dispensasi ya Pak, akan memberikan keringanan karena di luar sana jadinya juga sedang bertugas, juga sedang membawa nama baik kampus juga. Jadi pasti kita setiap dosen akan mengizinkan jika kegiatan itu jelas ya Pak ya. Begitu. Jadi jangan jadi alasan saya ikut kegiatan ini sehingga nilai saya nggak bisa terkumpulkan gitu kan. Nah yang penting ada komunikasi dengan dosen supaya minta kelonggaran kapan bisa dikumpulkan tugasnya tersebut ya. Intinya tetaplah melakukan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Okay. Tadi sudah difasilitasi di UMK, baik itu Ormawa di FKIP maupun di HIMA ya, dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bakat dan minat. Jadi silahkan ikut terlibat sekali lagi untuk menjawab tantangan di luar tadi. Anda bisa
apa gitu kan. Nah, harapannya di sini Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu dan nanti bisa diakui sehingga itu akan menjadi untuk menuju akreditasi unggul gitu ya. Jadi silahkan ikut di kegiatan manapun selama kegiatan itu positif gitu ya, kegiatan itu baik untuk pengembangan diri Anda, silahkan. Terus di sini tolong semua mahasiswa mempunyai kegigihan, mempunyai semangat untuk lulus maksimal 4 tahun gitu ya. Kemudian ini yang terakhir Pak, strategi yang dilakukan oleh pengelola program studi atau strategi yang sudah dilakukan oleh fakultas Pak sejauh ini mungkin memang semuanya belum tercapai tapi sudah terdata di dalam program kami begitu ya. Jadi yang pertama kita sudah melakukan membangun sistem pangkalan data baik itu dosen dan tendik, jadi sudah terdrive begitu, sudah ada Google Drive-nya dan ini nanti akan bisa dilihat oleh semua dosen dan sebenarnya sudah di-share juga ke semua dosen. Jadi ini akan sangat membantu Bapak Ibu dosen dalam manajerial atau pengadministrasian data pribadi gitu ya. Kemudian di sini ini pengajuan dosen ya. Di poin kedua pengajuan dosen sesuai dengan rasio. Jadi seperti halnya di PGSD ya Pak. PGSD itu mahasiswanya kan 1.200 lebih ya Pak. Tapi dosen kita itu tidak ada 30. Hanya 24. 25 gitu ya. Dan ini jauh dari rasio yang ideal gitu kan, karena harusnya rasio itu 1:40 tapi kita sampai 1:60 hampir 60 lebih ya. Sehingga di sini kita terus berupaya mengajukan kepada yayasan untuk menambah jumlah dosen sesuai dengan rasio yang dibutuhkan, karena sesuai dengan kinerja tadi ya akan sangat berpengaruh Pak, kurang maksimal gitu ya. Jika tugas terlalu banyak maka terkadang tugas dosen itu juga menjadi overload kan begitu. Kemudian di sini juga menambah pengajuan tendik, apalagi ini nanti akan ada yang purna tugas Pak Jaswadi, nanti tidak lama lagi beliau akan purna sehingga kita juga mengajukan ke yayasan untuk ditambahkan staf, belum lagi jika nanti di PPG kita goal ya Pak ya, kita akan menambah tenaga teknisi baik itu administrasi gitu kan. Sehingga tetap kita akan ajukan itu untuk menjadi SDM yang ideal lah untuk menuju akreditasi unggul gitu ya. Kemudian kita ada pembinaan juga baik itu dosen, tendik dan mahasiswa gitu ya. Jadi baik itu pembinaannya mungkin melalui sosialisasi, bisa itu melalui langsung dipanggil seperti itu ya. Yang penting tetap ada komunikasi di antara kita semua. Semoga dengan adanya komunikasi dan koordinasi bisa kompak begitu ya Pak ya, tidak dipendam sendiri gitu ya, sehingga bisa bersama-sama seiring sejalan mewujudkan visi misi, kemudian bisa mencapai program-program untuk menuju akreditasi unggul. Ya, dan ini tentunya yang sudah kita rencanakan harapannya segera bisa terlaksana Pak, untuk kegiatan pelatihan atau workshop yang terkait dengan pengembangan dosen yang dilakukan oleh fakultas. Karena kita nanti akan mengundang narasumber sehingga kita ada upgrade gitu ya Pak, recharge lagi atau kita upgrade gitu ya, mengupgrade diri. Semoga kita juga selain refreshing juga bisa menemukan hal-hal yang baru untuk kita aplikasikan di dalam proses perkuliahan maupun proses pengembangan diri dari semua dosen dan tendik. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang sudah kita lakukan untuk menuju unggul ya, jadi kita baik dari universitas maupun dari fakultas sudah memfasilitasi kegiatan mahasiswa sesuai dengan aturan-aturan ya, baik itu yang ada di Ormawa, ada di UKM seperti itu, sudah kita fasilitasi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut mahasiswa bisa ikut berkontribusi, termasuk misalnya ikut PON gitu ya, kegiatan baik itu yang akademik maupun non akademik. Kemudian ada beasiswa ya, baik beasiswa dari pemerintah, kalau sekarang KIP ya Pak ya,
maupun beasiswa dari yayasan itu sendiri, sehingga ini semua bisa ikut memotivasi mahasiswa dan membuat semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk alma mater tercinta kita. Kemudian di sini juga memberikan kesempatan untuk magang ya, mahasiswa yang alhamdulillah yang sudah berkesempatan lolos seleksi itu ya, ikut magang baik itu yang di prodi, baik itu yang di fakultas maupun di badan-badan atau di biro-biro gitu kan, itu paling tidak menambah rekognisi panjenengan, ada SK-nya gitu kan, dan juga menambah pengalaman, karena inilah sebenarnya ketika nanti terjun ke lapangan ada bekerja ya seperti itu. Kok ini ya ketika magang kok ilmu dari perkuliahan kok nggak kepake ya kan gitu kan. Nah itu secara teorinya Anda dapat, tapi secara aplikatif, secara penerapan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan siapa kita bekerja, dan tentunya secara kolaboratif kita akan bisa mengembangkan diri di situ. Kemudian memberikan tempat untuk publikasi luaran ya Pak ya, dengan banyaknya jurnal-jurnal ilmiah yang kita miliki, baik itu di PGSD maupun di FKIP. Jadi memang syarat wajib mahasiswa PGSD itu untuk bisa lulus harus punya luaran, gitu kan? Dan luaran itu salah satunya bisa haki, bisa jurnal, bisa buku, seperti itu. Kemudian yang tadi sudah disampaikan untuk menuju ke sana juga kesuksesan Anda sudah diberikan kesempatan juga untuk ikut terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen. Itu semoga bermanfaat meskipun hanya beberapa saat ya Pak, dan harapannya semuanya bisa melempar ini ya, melempar topi ya Pak ya, dengan penuh sukacita dan menjadi suatu kebanggaan untuk Anda bersama keluarga. Kiranya itu, mohon maaf ya kalau kata yang kurang berkenan. Baik, wah, luar biasa ini teman-teman sekalian. Ini saya khawatir nih suaranya bicara mendayu-dayu ya. Nah, ini mendayu-dayu teman-teman di sini kalau rata-rata off cam ya. Saya khawatirnya mendengarkan suara Bu Ika Ari kemudian terpesona dengan suaranya akhirnya tertidur. Nah, ini. Baik, teman-teman silakan untuk bisa menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada Bu Ika Ari. Boleh melalui raise hand langsung atau menulisnya di kolom chat ya. Tadi sudah ada di beberapa room chat tadi. Oke, di beberapa room chat apakah sudah ada daftar pertanyaan mungkin dari operator? Oke, sambil menunggu kami persilahkan teman-teman untuk bisa raise hand untuk bertanya seputar SDM. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Kari ya Bu, bahwa ternyata SDM ini semua terlibat dalam proses akreditasi. Mulai dari dosen tentu sangat banyak sekali yang harus disiapkan karena yang paling utama adalah dosen. Ya, karena kualitas suatu program studi salah satunya yang paling utama dilihat dari kualitas SDM dosennya sendiri. Dan tadi banyak sekali kriteria-kriteria yang sudah Bu Ika Ari sampaikan. Ya, salah satunya ada jabatan fungsional, kemudian ada tridharmanya, penelitian, pengabdian. Nah, sehingga ini mungkin bagi teman-teman tadi sudah disampaikan Bu Ika Ari, jangan sampai kok Pak ini nggak bisa ditemui, kok Bu ini susah ditemui. Nah, bukan kami menghindar ya, karena itu sudah menjadi tugas kami, tugas dosen di sini. Tetapi karena adanya banyak tugas tadi yang disampaikan, ada tridharma, kemudian termasuk juga ada rekognisi dari luar, entah itu menjadi tugas tambahan di luar program studi. Kemudian ternyata juga mahasiswa punya andil. Nah ini kalau selama ini aku mau yang penting kuliah, aku yang penting hadir di kelas. Nah, ternyata bahwa kualitas suatu program studi ini juga dipengaruhi oleh teman-teman mahasiswa sendiri. Ya, jadi tadi banyak sekali apa yang menjadi kriteria atau indikator nanti untuk bisa meningkatkan apa ini namanya nilai akreditasi. Meskipun ini nanti akreditasi muaranya adalah untuk kalian. Ketika nanti teman-teman mahasiswa lulus, ini nanti maka ketika mendaftar di tempat kerja, maka nanti akan dilihat dari prodi apa, akreditasinya apa.
Nah, ini ketika SDM-nya bagaimana? Apakah akreditasinya unggul? Oh, kalau unggul berarti SDM-nya sudah bagus. Maka akan dipertimbangkan. Sehingga kalau di luaran sana masih meributkan nama besar satu perguruan tinggi, nah sebetulnya itu sudah tidak zaman lagi. Sudah tidak eranya lagi, wah ini kalau UMK disandingkan dengan UGM, dengan UNJ, maka UMK kalah. Belum tentu. Belum tentu untuk saat ini. Belum tentu. Bahkan ketika kita disandingkan dengan, mohon maaf, dengan Universitas Negeri Semarang, pernah kita lebih unggul ya Bu, karena kita sudah terakreditasi A, lebih bagus kita daripada sana. Nah, meskipun saat ini sudah sama-sama mendapatkan predikat A, tetapi untuk saat ini nama besar suatu perguruan tinggi tidak menjadi jaminan. Sehingga ayo teman-teman di sini untuk bisa aktif terlibat, ya tadi banyak sekali peluang. Ketika panjenengan diminta untuk bergabung dengan Bapak Ibu dosen dalam penelitian pengabdian, terima. Nah ini Bu ya. Jadi terima saja, nggak usah melihat nanti saya dapat apa ya. Nanti saya kira-kira imbasnya ke saya apa? Imbasnya adalah satu pengalaman yang saya sudah sampaikan Wika Arif. Ini mungkin Wika Arif bisa memberikan satu trik Bu, karena mungkin di luaran sana masih ada nih yang merasa kalau diminta bantuan oleh dosennya ini, aduh kok nambah-nambah gawean yo, aduh aku tugas kuatkan yo, nah ini menghindar. Mungkin Wika Arif punya satu treatment kira-kira bagaimana sih teman-teman ini biar terbuka untuk bisa menerima tugas dari Bapak Ibu dosen, bukan hanya tugas di perkuliahan tapi tugas tambahan di luar, bisa terlibat dalam penelitian, terlibat dalam pengabdian, kemudian dalam pendampingan, entah itu di dalam maupun di luar prodi. Bagaimana Bu Kari? Jadi begini Pak, sebenarnya kita ya sebagai dosen itu memilih mahasiswa itu pasti sudah dari hasil seleksi dari kita, ya kan? Dan ketika kita memilih gitu kan, berarti Anda itu adalah orang yang satu atau bahkan lebih level dibanding teman yang lain. Maka dari ini dan dosen sudah memberikan kepercayaan, itu percaya kalau Anda bisa, kan begitu ya Pak ya. Jadi dan itu sebenarnya kebanggaan karena dari 1000 sekian mahasiswa itu nggak akan mungkin dosen itu minta banyak. Itu kan nggak mungkin ya Pak, paling hanya 2, 3. Dan itu terkadang dosen 1 dan dosen 2 itu lirikannya sama, gitu kan? Lirikannya sama, milih ini kan rebutan gitu kan. Nah, maka kalau Anda sudah menjadi mahasiswa yang dipinang oleh dosen, gitu kan, nggak usah mikir lama, siap saja. Terus nanti saya gimana kuliahnya? Bu, saya kan nanti ini. Jangan khawatir seperti itu. Sebenarnya kalau jenengan sudah dipilih, itu pasti jenengan itu sudah ada plus-plusnya di mata dosen. Jadi mesti bisnis dijamin ya Pak. Kan? Itu pasti gitu kan. Jadi nggak usah ngarep imbalan nanti saya apa. Dan dulu Pak, zaman kita. Saya tuh dulu semester 5 gitu kan. Disuruh bantu ngajar di kelas. Juga, tapi dulu kata-katanya beliau itu nggak minta kata asisten itu nggak. Kak, tolong iki daftar hadir. Iki ono makalah, gitu kan? Tunggu dulu ning kelas kaya di kelasmu. Gitu. Terus nanti saya gimana, Prof? Saya kan gitu. Terus pokoknya harus dicatat pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nek kowe iso jawab, sing bener jawaban, gitu kan? Nek nggak bisa dilaporkan ke saya, akan saya bahas minggu depan. Nah, berawal dari situ Pak. Tapi itu belum disebut asisten ya. Terus 1 semester berjalan, itu semester 5. Ternyata semester 6 saya diajukan. Waktu itu kan memang saya dapat beasiswa ya. Itu BPPA namanya. Terus diajukan. Itu kan untuk imbalan kerja gitu kan. Karena kan ya mungkin kayak sekarang magang gitu ya. Magang itu kan juga sebagai imbalan kerja gitu kan. Jadi kan nggak usah ikut organisasi, misalnya bisa milih jadi asisten kan, itu di SK-kan. Ternyata itu juga sangat membantu Pak. Ketika saya lulus, saya kerja WIATA, termasuk saya menjadi dosen tidak tetap, waktu itu ya berawal dari asisten itu Pak. Ya toh, kemudian di situ itu Anda sebenarnya sudah dilirik gitu ya. Maka iakan saja. Lakukan saja. Kemudian nanti ketika Anda diajak jalan-jalan sama dosen, ketika penelitian maksudnya, ini pasti ada jalan-jalan toh.
Nek saya cahkos lumayan, mesti di jamaah saya enak-enak. Iya enggak? Di jamaah jajan saya enak itu mesti sudah apa ya? Sudah apa ya Pak istilahnya? Wis terjamin lah gitu ya. Terus pasti Anda dapat transport juga gitu kan. Itu secara finansial ya, tapi nggak dapat itu pun sebenarnya sudah senang gitu kan, karena Anda sudah dapat pengalaman ketika Anda berhadapan dengan anak-anak di tempat penelitian gitu kan, karena itu akan menambah mental Anda ketika besok penelitian sendiri gitu kan, ketika jenengan ngajar atau praktek di SD. Nah, teman yang lain belum merasakan itu, tapi Anda sudah merasakannya, Anda sudah levelnya sudah lebih tinggi dari teman yang lain, jadi jangan pernah menolak putusan dosen. Dan ada yang pernah ngomong Mbak sama saya, alhamdulillah sekarang anaknya sudah PPG gitu ya, sudah ikut PPG Praja ini. Bu, Rika tuh jangan gitu toh Bu, nggak apa-apa, saya nggak usah dikasih uang saku, nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya disuruh ngajar udah senang banget. Itu ada, itu luar biasa mahasiswa yang mengungkapkan seperti itu, karena di akhir kan biasa kita sekedar ucapan terima kasih ya Pak, yang itu nggak seberapa gitu kan. Mungkin Pak Arsad tahu mahasiswanya itu gitu kan. Terus usah dikasih seperti ini, kita sudah senang banget, cuma disuruh aja udah senang banget. Nah, itu contohnya, dan itu kita sangat merasa tersanjung ya, di hari ini ternyata masih ada mahasiswa yang tulus. Karena terkadang mahasiswa sekarang itu sudah berubah modus ya Pak. Ya, ini yang harus gitu kita bilangkan ya. Ya, jadi itu apa ya, pandangan pola pikir materialistis ini yang kita gunakan dulu ya. Tipsnya gitu ya. Karena gini teman-teman sekalian, ini juga seperti yang disampaikan Bu Ika Ari tadi, untuk mendapatkan perhatian dosen ini sangat susah sekali. Salah satu bentuk perhatian dosen ini ketika panjenengan diberikan kepercayaan, dipilih untuk ikut andil dalam kegiatan beliau, sehingga ini jangan dianggap sebagai sebuah beban. Dan satu lagi Pak Arsad, kok bisa ya dosen milih itu ya? Pasti ada prosesnya. Prosesnya di mana? Dari mana, sejak kapan? Tentunya di dalam kelas. Iya, betul sekali. Bagaimana kontribusi keaktifan Anda di dalam kelas? Bagaimana kualitas tugas-tugas yang Anda kumpulkan? Bagaimana komunikasi Anda dengan teman dan dengan dosen di dalam kelas? Maka itu akan menjadi lirikan dosen, gitu kan? Jadi berkali-kali ya Pak, kalau kita jalan, ayo siapa yang mau bertanya, ayo siapa yang mau berpendapat, ayo gitu kan. Ketika kita minta Anda aktif di dalam kelas, lakukanlah, karena itu sebenarnya proses pencarian juga ya Pak ya, begitu. Iya, jadi teman-teman justru harus merasa senang ya ketika mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Kalau kami dulu ketika masih mahasiswa itu untuk mendapatkan perhatian dosen sekedar disuruh saja loh, itu sudah senangnya luar biasa. Artinya berarti beliau mengerti, memperhatikan. Kenapa? Karena saya dianggapnya mampu untuk melakukan itu. Meskipun beliau tidak memberikan imbalannya. Kalau mungkin saat ini kan terlibat dengan penelitian, itu juga ada dana dan sebagainya, mungkin ada sedikit yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, tetapi juga banyak sekali kegiatan yang memang tidak ada biayanya, tidak ada dananya, yang itu betul-betul untuk meningkatkan kompetensi teman-teman mahasiswa. Ini menjadi kebanggaan ketika nama Pak Ewi mesti mau mahasiswa itu. Misalnya Bu Ika Ari mesti Mbak Iki. Ketika datang di kelas kemudian dia juga ikut membantu. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan tentunya. Ya, dan terkadang ketika diajar, Bu, saya ikut mata kuliah ini, itu Anda nggak perlu izin sendiri ya Pak. Yang izin dosennya sengaja. Izin dosennya sengaja. Jadi pada intinya jangan menolak terlebih dahulu, jangan menanyakan apa yang nanti akan saya dapatkan, apa yang nanti kami peroleh, kemudian beban tugas apa yang nanti akan menjadi beban tambahan. Tidak, tetapi anggaplah itu sebuah kepercayaan. Apalagi di tengah saat ini fenomena IPK tinggi ini sangat banyak bicara. Di luaran sana IPK 3,9 itu blader. Kayak cara Jawa ini blader kayak runtah, kayak sampah di mana-mana. Ya. Plusnya apa? Ini agak berbeda dengan dulu. Ketika dulu kita mendapatkan IPK 3,0 itu aja sudah mati-matian. Apalagi sampai cum laude 3,5 itu sudah
mati-matian kita mendapatkan. Nah, sekarang di tengah gempuran IPK yang tinggi-tinggi ini, salah satunya dengan kegiatan itu ya. Iya, plus-plusnya maka kualitas, nah ini monggo Bikari gimana kira-kira? Karena kualitas tentunya juga dipertanyakan ini. Betul. Jadi memang harus seimbang ya. Kalau ada multiple intelligence itu kan ada 8 kecerdasan majemuk itu memang saya yakin ya. Memang nggak bisa kalau diminta untuk menguasai semua kan nggak mungkin. Tapi paling tidak ada 1 atau 2 yang menonjol gitu kan. Sehingga saya yakin mahasiswa semua mempunyai bakat di bidang apapun gitu kan sesuai dengan minatnya mahasiswa, dan inilah yang akan menjual gitu Pak. Menjual ketika nanti mereka lulus, jangankan sampai lulus, kadang nyambi kuliah aja itu sudah menjadi satu income general bagi mahasiswa sendiri gitu kan, dengan dia bisa promotor coro kayak Pak Arsat misalnya gitu kan, terus sudah diminta untuk atur-atur gitu kan, kemudian dia bisa melakukan pelatihan-pelatihan di bimbel misalnya, nah itu kan juga menjadi pemasukan gitu kan, dan ini memang menambah kualitas sumber daya Anda sendiri secara mental tentunya, secara perilaku, kemudian secara kemampuan, dan di sini saya yakin mahasiswa yang sibuk itu secara manajemen diri akan lebih baik Pak. Dan di sini mereka akan lebih bisa menghargai waktu, dan mahasiswa yang sibuk itu pasti juga akan lebih secara mental ya, akan lebih tahan banting gitu ya, karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang sibuk, di mana jam ini saya harus kuliah, di mana jam setengah kuliah saya harus ada rapat hima, setelah ini saya harus ngelesi, setelah ini saya harus ada kumpulan lagi karang taruna dan sebagainya. Jadi mulai pagi dan malam itu kok sudah terbiasa sibuk, itu akan lebih menambah apa ya, mental panjenengan itu lebih kuat, kemudian Anda sudah terbiasa secara fisik terjaga gitu kan, sehingga pasti dari kemampuan berpikir pun Anda akan juga lebih kreatif gitu kan, karena Anda akan bisa membagi waktu antara mengerjakan ini dan mengerjakan itu gitu ya. Jadi berbeda dengan remaja yang hanya 3K, sering kali saya sampaikan 3K, kantin, kos, kampus gitu ya. Kadang Allah ngusik cek ya ini, Allah ngusik karena apa? Dia terbiasa terlena dengan waktu santai-santai, kan? Beda kalau yang mahasiswa terbiasa sibuk, dia akan lebih satset gitu ya Pak ya. Gitu. Dan lebih produktif tentunya, apa yang dia peroleh akan jauh lebih banyak dibanding temannya yang santai-santai. Jadi misalnya pun tugas kelompok ya, ini misalnya ya secara SDM tugas kelompok itu kadang juga dibagi-bagi. Ojo gelo, ojo kecewa, sing terbiasa dibebani tugas lebih banyak. Karena itu dari segi kemampuan pasti Anda lebih mampu, dari segi kualitas cara Anda berpikir pasti juga lebih dibanding temannya. Dan yang akan menjawab siapa? Yang akan menjawab adalah waktu. Di mana jenengan dan teman itu pasti akan berkompetisi kan. Nah, itu akan terjawab dengan sendirinya siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Jadi jangan pernah patah arang, jangan pernah kecewa dengan diri sendiri apa yang dilakukan saat ini. Oke, nah itu tadi teman-teman semuanya. Jadi nggak usah khawatir ya. Waktu kuliah ini adalah waktu selain Anda memperpanjang nilai atau memperbaiki nilai-nilai, tapi juga perlu memperpanjang daftar CV Anda. Jadi nanti ketika Anda melamar kerja dilihat, oh pengalamannya banyak sekali ya, terlibat di penelitian dosen, kemudian terlibat di pengabdian, terlibat di kegiatan-kegiatan akademik ataupun non akademik, ini juga tentunya akan menjadi bahan pertimbangan. Oke teman-teman sekalian, silakan bagi beberapa teman mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dengan cara raise hand, kami persilahkan bisa bertanya secara langsung. Kemudian kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat juga kami persilahkan. Apakah sudah ada ini teman-teman yang iya? Belum ada ya? Oke, ini sepertinya memang entah ini sedang merenungkan ya. Kita berpikir positif aja Bu. Ini teman-teman ini juga merenungkan, oh ternyata tugas kita ini ya. Nah, setelah ini bagaimana ya? Nah, sehingga nanti ramai kuliah ya. Ternyata tidak hanya kuliah, dan begitu juga dengan oh ternyata dosen yang menunggu ya banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Ika. Apa ya Pak?
kira-kira tadi Bu banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar. Nah ini dari UPPS ini sejauh mana yang sudah dilakukan? Tadi kan sudah disampaikan bahwa memfasilitasi berbagai jenis magang, kemudian beasiswa. Nah, mungkin bisa sedikit informasi Bu saat ini. Kira-kira yang bisa diambil mahasiswa saat ini apa Bu? Yang program apa yang mungkin saat ini sedang yang nanti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai untuk menambah pengalaman mahasiswa ini? Ya, mungkin sejauh ini terkait dengan mahasiswa nih Pak ya. Ya. Ada beberapa yang bisa dimanfaatkan mungkin dari seleksi HIMA mungkin Pak, seleksi Ormawa gitu kan, ada beberapa aktivitas terus terkait dengan organisasi pelaksanaan kegiatannya itu mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Kemudian kalau yang di luar ya, tapi ini sudah terjadi sih Pak prosesnya untuk semester 7 ya. Jadi tiap prodi sudah ada yang diminta untuk mengirimkan delegasi untuk ke Thailand itu kan, untuk ke Thailand. Kemudian ini sepertinya tidak lama lagi akan ada kegiatan dari pemerintah terkait dengan persiapan KM ya. Jika nanti akan ada KM 5 begitu, nah mungkin mahasiswa juga bisa mempersiapkan itu, dan Anda bisa selain di Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, kegiatan di Kemenpora itu juga banyak. Jadi ada kegiatan kalau yang di kepemudaan itu misalnya ada pemuda pelopor, gitu kan, itu ada. Jadi mempelopori apa? Misalkan panjenengan yang pendidikan bisa menciptakan suatu media, gitu kan, pembelajaran ya itu bisa dilakukan, digunakan untuk kayak apa ya istilahnya ya, di beberapa sekolah atau misalnya di suatu daerah gitu kan, dengan PKBM-nya misalnya itu bisa menjadi pemuda pelopor yang tercover di dalam Kementerian Pemuda Olahraga. Kemudian ada juga kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi, tapi ini terkait dengan aktivitas kepemudaan Pak, itu juga ada. Tapi kalau yang tahun ini sebenarnya ini sudah terjadi, sudah terlaksana. Ya kalau saran saya sih memang sering-sering memantau saja web, baik itu web di Kementerian ini ya Pak ya, untuk apa namanya kampus mengajar ya. Iya. Nah, kampus mengajar. Ya, kampus mengajar itu, kemudian Merdeka Belajar ya. Ya. Kemudian beberapa informasi-informasi di internal kampus, misalnya melalui IG dari PHK, gitu kan, ada aktivitas apa, kemudian di Ormawa sendiri seperti itu, karena terus terang untuk kegiatan kemahasiswaan itu kan di bawah naungan WD3 ya, ya, seperti itu. Mungkin bisa berkonsultasi langsung kepada beliau, itu akan lebih baik. Karena nanti juga kita akan ada agenda dengan WD3 ya. Iya, dengan 3 ya, Pak Adiliono. Nanti ke depan boleh teman-teman bisa bergabung kembali. Nah, untuk kali ini karena sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Apakah ada chat pertanyaan di sana? Karena ada pertanyaan yang selesainya kapan? Ini sebentar lagi kita akan selesai. Kita selesai. Ya. Karena memang tidak ada pertanyaan lagi ya, karena mungkin bagi mereka setelah ini mau ngapain, ini sedang berpikir seperti itu maksudnya Bu. Jadi nanti biar saya segera lulus, kemudian IPK saya tinggi, pengalaman saya banyak. Nah, mungkin ini sedang berpikir seperti itu, sehingga besar harapan kami dari Prodi, teman-teman semuanya yang bergabung di kegiatan pada hari ini ataupun di luar sana yang tidak bisa bergabung, kurang lebih ada 1.200 mahasiswa Prodi PGSD, untuk silakan bisa turut aktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, karena ternyata SDM diri kita atau mahasiswa ini memiliki sumbangsih untuk penilaian akreditasi khususnya di bidang sumber daya manusia. Nah, mungkin itu saja. Ada closing statement dari Bu Ika Arif sebelum kita akhiri.
Ya, intinya adalah lakukan apapun yang kamu bisa saat ini karena waktu itu tidak akan bisa diputar lagi gitu ya. Dan sekali lagi berikan nilai plus Anda sebagai lulusan PGSD UMK karena itu yang akan menjual Anda sebagai pendidik yang profesional, yang berdaya saing dan berdaya jual. Ya, oke, itu sekali. Jadi intinya silakan teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada di depan kita saat ini, apa yang ada di hadapan Anda, ada banyak peluang, ada banyak tawaran, silakan untuk bisa diambil kesempatan itu. Nah, ini ada pertanyaan Bu, ini malah di akhir ya Bu ya. Bagaimana mau dijawab atau kita langsung closing? Mahasiswa angkatan konflik, bagaimana cara masih ambil diharapkan peralihan pandemi menuju normal agar bisa menjadi masa yang berkualitas menuju adaptasi. Nah, iya. Ini untuk mahasiswa angkatan COVID ya, ini angkatan 2020-2021. Nah, ini bagaimana Bu, ini ada pertanyaan? Betul, Mbak. Dari Mbak siapa ya ini ya? Oh, Mas Jedir Yusuf ya. Iya, betul. Kita memang menemukan perbedaan kualitas ya Pak, perbedaan rasa antara mahasiswa korban COVID ya memang ya, mahasiswa pembelajaran era pandemi dengan mahasiswa luring gitu ya. Jika kita rasakan memang yang pertama dari kualitas mahasiswa secara general itu memang kita pun juga menyadari karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi di sini sehingga materi kemudian penguasaannya terkadang juga kurang ya Pak ya. Untuk itu di masa pandemi yang sudah berlalu kita mulai bisa berkuliah lagi, bertemu dengan guru, dosen dan teman-teman gitu kan. Sebaiknya kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang sudah mulai terbangun di new normal ini, gitu ya. Yang kemarin mungkin memang banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan, jangan kecewa. Mulailah Anda lakukan sejak saat ini, gitu ya. Bu, akhirnya sekarang saya sudah semester 7 Bu, karena waktu itu kan pandemi 2 tahun kan di rumah, terus saya mau ikut Ormawa kan sudah telat kan gitu ya. Mau ikut kegiatan kan sudah telat, tapi sebenarnya kemarin pun waktu pandemi juga kegiatan kemahasiswaan tetap berjalan ya Pak ya, meskipun semuanya dengan daring, tapi tidak apa-apa, tidak perlu disesali. Yang penting kita mulai bisa move on dari pandemi dan marilah kita melakukan aktivitas-aktivitas bersama teman-teman, berkolaborasi bersama dosen, menjalankan sesuai dengan keinginan Anda yang terkait dengan hal-hal positif. Lakukanlah saat ini untuk bisa mulai menikmati era new normal kembali gitu ya. Kalau nanti, karena memang betul Pak, terkadang teman satu kelas itu ada yang belum saling memahami dan mengenal karena ya tahu namanya tapi kadang manggil temannya itu sok lupa ya, karena memang antara ketemu virtual dengan ketemu langsung itu kan berbeda. Ya, kalau tadi sudah sampaikan ya, yang penting ya memang adaptasi kita harus adaptif untuk bisa menyesuaikan diri. Baik teman-teman sekalian sobat wacana, terima kasih untuk partisipasi saudara semuanya pada kegiatan studi wacana pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada Vika Ari yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan beliau, karena setelah ini mungkin beliau akan kembali ke alamnya sana untuk mengerjakan tugas yang lain ya, sebagai dosen dan juga sebagai wakil pendidikan juga. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Ya, ini ada permintaan dari panitia untuk bisa foto bersama. Yuk semuanya bisa dinyalakan kameranya ini sebagai bentuk dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Bisa foto bersama, mohon bantuannya ini ada berapa layar ini ya? Ada 5 layar ya. Oke, baik, layar pertama terlebih dahulu ya, silakan semuanya bisa menyalakan kamera untuk didokumentasikan.
Oke, 1, 2, 3. Ya, layar kedua selanjutnya. Oke. Baik. Ayo semuanya menyalakan kameranya. Ini banyak yang mati kameranya ya. Bentar. Oke, layar 3. Oke, terakhir layar kelima. 4 ya, 4 dulu. Oke. Dan yang kelima. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Boleh di close?